Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau hadir dalam kegiatan siang hari ini. Sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan siang hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan bagi kita semua. Sebelum kegiatan ini berlangsung lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Boleh tunjuk tangan atau saya tunjuk? Saya Pak. Oke, Mas silakan. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini di sini mau ngapain? Belum tahu ya. Mungkin bisa apa ya? Menjelaskan sedikit, mungkin ada yang tahu tentang apa kita, maksudnya kita juga di siang hari ini mau ngapain? Silakan. Tadi itu kan saya sempat dikasih tahu juga, ini emang belum tahu kan kegiatannya gimana. Tadi dikasih tahunya itu kegiatan bimbingan kelompok, benar nggak sih? Betul sekali. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok ya. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu gimana? Mungkin dari sayap kanan saya, sayap kiri saya, ada yang tahu? Mungkin yang di belakang mungkin Mbak, pakainya ngantuk-ngantuk. Boleh? Mungkin? Bimbingan kelompok ya Pak? Ya. Tahu saya bimbingan kelompok itu kayak kita melakukan diskusi di kelompok gitu. Ada yang lain mungkin, saya kanan saya mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, nggak ada. Pernyataan banyak tadi sudah cukup benar, cuman saya luruskan lagi ya. Bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu topik tertentu. Di dalamnya terdapat dinamika kelompok yang bertujuan menambahkan pemahaman dan wawasan anggota kelompok mengenai topik yang akan dibahas. Oke, tadi udah bahas bimbingan kelompok ini, udah pada tahu ya. Terus mungkin tujuannya ada yang tahu nggak? Tujuan bimbingan kelompok itu buat apa? Belum tahu. Oh, silakan. Mungkin memecahkan masalah yang dialami dalam kelompok. Oke, udah bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, nggak ada. Saya luruskan lagi. Tujuannya adalah membantu menambah wawasan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, memahami diri dan lingkungan, serta mengembangkan potensi diri agar dapat menghadapi berbagai masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, ada asas-asas yang harus kita jaga atau harus kita sepakati. Ada yang tahu nggak asas-asasnya itu ada apa aja? Mungkin ada berapa? Silakan Pak. Satu ya Pak. Ya, silakan. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan. Oke, sudah benar satu. Ada lagi? Saya. Oke, banyak yang dipojok, silakan. Tahu saya juga baru satu penting asas kerahasiaan. Oke, dua, udah benar, bagus banget. Dua. Ada lagi? Mungkin asas Oke, bagus. keterbukaan.
keterbukaan 3 artinya bagus banget. Ada lagi? Dan 3-3-nya udah benar. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Oke, silakan. Sukarela. Kesukarelakan sudah tadi ya, nggak apa. Oke, udah cukup ya kayaknya ya. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Udah betul banget yang disebutin tadi, ada asas kesukarelaan, terus ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan. Ada yang tahu mungkin dari pertama dulu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu ya kayak gimana sih? Oke, silakan Mbak. Asas kesukarelaan berarti kita datang ke sini itu tanpa ada paksaan. Betul banget. Teman-teman yang lain datang ke sini ada yang dengan paksaan atau dipaksa oleh sesuatu atau seseorang? Alhamdulillah. Oke, nggak ada ya. Oke, udah bagus banget tadi pernyataan dari Mbaknya tadi. Oke, yang kedua asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu gimana? Oke, belum tahu ya. Mungkin bisa Bapak bantu jelasin asas kerahasiaan itu. Kita di sini kan rame-rame ya, mesti tiap anggota kelompok itu punya identitas. Nah, saya sebagai pemimpin kelompok di sini ingin membuat kesepakatan kepada anggota kelompok, kepada teman-teman semua agar identitas dari teman-teman yang mengikuti sesi pimpinan kelompok pada siang hari ini untuk tetap dijaga, tidak harus disebarkan keluar ya. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke. Karena kita sudah sepakat, kita lanjut ke asas berikutnya yaitu asas keterbukaan. Ada yang berpendapat asas keterbukaan? Boleh tunjuk tangan. Oke, silakan Mbak. Dan kalau ini kita menceritakan masalah ataupun mengungkapkan sebuah pendapat tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Kita mengungkapkannya secara terbuka. Oke, betul banget Mbak. Bagus banget. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, karena asas-asas tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman sepertinya sudah memahami asas-asasnya tadi, kita geser sedikit ke kesepakatan waktu nih. Nah, kira-kira kita mau melangsungkan pimpinan kelompok pada siang hari itu berapa menit waktunya? Silakan. Silakan Mas. 40 menit. 40 menit ya Mas. Oke. Ada mungkin yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat lagi? Apakah sudah cukup 45 menit? Cukup ya. Oke, sudah sepakat kita akan mengikuti bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Oke. Kita sudah sepakat ya. Nah, selanjutnya kita dari tadi udah ngobrol, kita belum kenalan. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kita akan kenalan, tapi kenalannya di sini agak beda ya. Yang pertama tetap nyebutin nama, tapi diselingi dengan warna yang menggambarkan perasaan dari contoh. Nama saya Muhammad Ramadhani Octavian. Di sini saya mau memilih warna merah karena hari ini misalnya saya sedang marah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mungkin boleh dimulai dari sisi kiri kanan saya terlebih dahulu. Silakan. Kenalkan, nama saya Siva Fikri. Perasaan saya ini sedang warna abu-abu. Abu-abu. Ya, kenapa kalau boleh tahu abu-abu? Saya sedang merasa lelah saja. Oke, selanjutnya silakan Mbak. Perkenalkan, saya Agnes Dewi Bujilang. Karena yang menggambarkan perasaan saya saat ini yaitu karena hari ini saya sangat sedih. Oke, ceria. Silakan selanjutnya. Saya perkenalkan, nama saya Putri Rika. Untuk warna yang menggambarkan perasaan saya ya saat ini itu hijau, karena saya merasa kayak biasa aja, terus kayak tenang aja. Oke, baik. Kemudian kalau saya salah saya pilih warnanya putih karena biasa aja. Saya cepatnya putih karena saya ada ini mungkin abu-abu. Kenapa Mbak? Bingung? Sedang bingung ya Mbak? Abu-abu karena sedang bingung ya. Oke, geser berikutnya Mbak, silakan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Raja. Warna yang menggambarkan saya hari ini yaitu kuning, this is joy. Oke, sebelum berlanjut ke Mbak yang selanjutnya, namanya Evan Najwa aja Mbak? Iya, emang namanya Najwa. Atau ada kepanjangannya lagi? Gak ada. Evan Najwa aja ya? Oke. Silakan Mbak, selanjutnya.
Oke, saya yang Berlisa. Warna yang menggambarkan saya hari ini yaitu pink muda. Karena sekarang saya lagi happy. Oke. Selanjutnya silakan Mas. Saya ingin Agni warna yang menggambarkan perasaan saya saat ini biru tua. Biru tua. Biru tua. Saya merasa sedih. Kenapa kamu bisa bahasa Sedih aja. Oke, biasa. Oke, silakan lanjut Mbak. Ya, perkenalkan sama saya Alika Mafira. Warna saya hari ini itu biru muda. Karena saya lagi merasa tenang. Oke, perkenalkan nama saya Baisya Manuel. Di sini perasaan saya hari ini itu warna merah karena saya merah Pak. Oke, lagi marah ya. Kita udah kenalan semuanya tadi. Selanjutnya kita saya di sini punya game kecil nih untuk teman-teman semuanya. Boleh langsung saya contohkan aja ya. Namanya kata emosi gamenya. Nah, jadi kita nanti membentuk sebuah kayak kalimat diselingi dengan kata-kata emosi di tengahnya, terus dilakukan dengan tepuk tangan. Misalnya saya sedang marah, saya marah, misal saya marah, terus dilanjut nanti yang telat menjawab atau yang terlalu lama menjawab atau yang mengulangi jawaban temannya, nanti harus beda ya berarti ya. Yang mengulangi jawaban temannya akan boleh unjuk kebolehan di depan teman-teman semua. Oke, sepakat? Oke. Tadi udah dari kiri saya, tadi udah dari kanan saya, sekarang dari kiri saya. Silakan. Oke, mulai dari saya dulu mungkin saja. Mulai dari saya. Hari ini saya senang. Saya bahagia. Saya kesal. Saya kecewa. Saya sedih. Saya malu. Saya gelisah. Saya kesal. Saya capek. Saya cemas. Saya tegang. Saya galau. Saya takut. Saya tenang. Saya Saya cemburu. Saya jijik. Saya cemburu. Saya bersyukur. Saya 1, 2, 3. Oke. Oke Mbak, boleh unjuk kebolehan. Mungkin mau unjuk kebolehan apa Mbak? apa ya? Mungkin mau unjuk hobinya di sini. Mungkin. Oh, saya bisa nekoin jari. Boleh dari apa? Apa? Tangan kan kayak gini. Oke. Saya bisa yang sini. Iya itu ada. Maksudnya ditekuk sampai gini ya? Ada suara bukannya. Oh. Kayak gitu. Digerak jarinya. Oke. Coba dengerin. Udah tadi. Udah, sekali dua. Oh, oke. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Yang kedua ada, mungkin kita lanjut lagi aja ya. Iya. Oke. Yang kedua tadi udah soal emosi, kita geser soal buah-buahan. Mungkin dengan saya, contohnya ya, saya durian. Oke, ulang ya, kayak gitu ya. Kayak tadi cuma ganti nama dua aja ya. Oke. Saya mangga. Saya merah. Saya apel. Saya anggur. Saya cherry. Saya nanas. Saya buah bit. Saya pil. Saya persik. Saya susu. Saya semangka. Saya serikaya. Saya rambutan. Saya melo. Saya galon. Kalau udah, oke Mbak Askia mau unjuk kebolehan apa Mbak? Untuk kebolehan apa ya? Kebolehannya kalau buat Hanifah tadi detektif tangan. Ya, oke, silakan. Oke. Mbak Askia mau apa? Apa ya? Mungkin bisa dari teman-teman mungkin bisa ada inspirasi nih. Oke. Apa sih yang bisa dibikin? Kalau boleh tahu hobinya Mbak Askia apa? Oke, hobi saya suka olahraga. Olahraga. Kalau olahraga di sini kayaknya nggak mungkin ya. Iya.
Terus mungkin menyanyi Mbak, menyanyi mungkin. Menyanyi kurang suka, tapi kalau dengerin musik suka sih. Ya, terserah Mbak Askia mau ngapain. Mungkin saran Bapak. Kayak mungkin ada. Mungkin keunikannya Mbak Askia itu apa yang belum kita tahu? Oh, iya. Fun fact-nya. Apa ya? Kalau tadi kita bahas buah nih, fun fact-nya saya tidak suka buah alpukat. Kenapa Pak nggak suka? Karena nggak suka aja. Awal mulanya Awal mungkin nggak salah tadi tanya awal mulanya kenapa Pak nggak suka? karena suka pahit. Itu. Itu bikin minuman ya, awalnya bikin minuman jadi jus, terus saya minum, emang nggak suka pahit, iya benar pahit. Karena oksidasi. Aku kan itu sama oksidasi. Oh cepat, oke, saya baru tahu. Tapi setelahnya emang belum pernah coba makan buahnya langsung tuh belum pernah, kayak gitu. Jadi Mbak Askia di sini untuk kebunannya itu bercerita teman-teman. Boleh tepuk tangan. Oke, tadi kita udah main game nih. Kita udah bangun suasana yang lebih asik lagi nih di dalam kelompok ini. Nah, saya ingin kembali menjelaskan berikutnya kita akan melakukan layanan lingkungan kelompok. Saya harap teman-teman di sini siap untuk melakukan layanan lingkungan kelompok ini. Apabila ada yang belum siap, tolong bilang. Nanti kita akan cari solusinya sama-sama kenapa kok belum siap. Ada yang belum siap untuk mengikuti lingkungan kelompok pada hari ini? Mungkin boleh tunjuk tangan, ada yang belum siap. Sudah siap semua? Siap. Oke. Karena sudah siap semua, di sini saya mau tanya kepada teman-teman, tahu nggak siang ini kita akan membahas topik apa? Belum. Silakan Mbak. Main tebak makanan siapa? Iya. Dan kita bahas masalah emosi. Iya. Mungkin yang berhubungan sama emosi. Oke, berhubungan sama emosi. Teman-teman lain udah betul banget berhubungan sama emosi. Udah betul banget teman-teman lain. Ada yang mau berpendapat lagi atau menebak kayak Mbak Najwa nih? Silakan. Yang udah benar tuh berhubungan sama emosi. Silakan Mas. Kematangan emosi mungkin Pak. Kematangan emosi. Hampir dikit lagi. Oke, silakan. Oke Mbak, silakan. Regulasi emosi. Dikit lagi Mbak. Dikit lagi. Udah nyerempet itu tadi. Dikit lagi. Silakan. Pengelolaan emosi. Betul banget. Boleh tepuk tangan dong. Hari ini kita akan membahas pengelolaan emosi ya teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengelolaan emosi atau pengelola emosi itu kayak gimana? Silakan Mbak. Pengelolaan emosi berarti itu lebih ke kayak gimana caranya kita untuk mengelola emosi dalam diri kita. Betul, bisa jadi ada teman-teman lagi yang mau berpendapat. Oke, tapi udah bagus banget dari Mbak Hanifa udah bantu menjelaskan pengelolaan emosi itu kayak gimana. Nah, saya di sini nanti akan membagikan masing-masing anggota kelompok itu 2 koin ya. Nanti jadi gunanya koin itu nanti jika teman-teman ingin menjawab atau ingin berpendapat boleh angkat 1 koinnya. Nanti tiap-tiap anggota memiliki 2 kesempatan untuk berpendapat atau menyampaikan jawabannya di sesi pimpinan kelompok pada siang hari ini ya. Nah, jika nanti ada yang sisanya paling banyak, nanti di akhir saya ada sesuatu buat teman-teman yang pokoknya sisanya oke? Saya akan bagikan koinnya dulu ya. Ya boleh di sambung-sambungan ya Bang. Bisa.
teman-teman? Sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Ada yang belum dapat sudah semuanya ya? Sudah. Oke. Silakan. Jika mau menjawab, poinnya langsung diserahkan atau diangkat terlebih dahulu? Nggak usah diserahkan ke saya, tapi mungkin bisa disembunyikan sih, disimpan aja, maksudnya di kartu atau tapi nggak boleh digunakan lagi. Kalau Nanti dikembalikan. Oh, iya. Baik, nanti dikembalikannya. Buat oleh-oleh juga. Oleh-oleh. Oke, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah ya. Sudah paham semuanya? Oke. Tadi kita sudah menjawab pengelolaan emosi itu apa. Nah, teman-teman tahu nggak emosi itu kan gimana? Oke, boleh catat kayaknya kan? Oke, gimana? Menurut saya emosi itu ada dua jenis ya. Emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu mungkin kayak bahagia, negatif mungkin ya marah, cemas, nangis. Ya, Pak. Ini menurut Mbak Salwa nih emosi ada dua ya, positif dan negatif. Kan yang positif itu tadi kayak apa Pak? Tertawa. Nah, Kayak negatif, negatif itu gimana? kayak marah, sedih, Oke. kesal. Teman-teman ada yang mau berpendapat lagi atau menambahkan jawabannya Mbak Salwa? Oke, Mbak. Mungkin Sebelahnya silakan. emosi itu adalah suatu bentuk ekspresi apa yang dirasakan oleh seseorang. Oke. Berarti kayak seseorang itu merasakan mengekspresikan apa yang sesuatu. dirasakan. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Tadi udah bagus banget jawabannya. Emosi itu tadi kayak jawabannya Mbak Nica, mengekspresikan sesuatu terhadap diri sendiri ya Mbak. Terus tadi Mbak Salwa udah dibaginya menjadi dua, yaitu emosi ada dua, positif dan negatif ya Mbak. Nah, tadi udah dibagi dua nih. Nah teman-teman ada yang punya pengalaman nggak yang merasakan emosi positif dulu mungkin? Ada yang ingin menceritakan pengalamannya nggak? Oke, gantian. Tadi yang udah dari sisi kanan saya, dari sisi kiri. Silakan Mbak Najwa. Jadi emosi yang apa namanya emosi yang positif ya. Tadi kan Mbak Saul udah bilang kalau positif kan contohnya kayak senang. Nah dari pengalaman saya mengenai emosi positif, kebetulan buat hari ini tadi kan di awal juga yang warna itu kan menyebutkan warna apa. Saya menjawab bahwasanya warna kuning karena saya senang. Nah kebetulan hari ini dari pagi dari bangun tidur sampai hari ini mengikuti kegiatan ini apa ya, perasaan saya tuh lagi senang banget Pak, karena abis ini nanti malam abis pulang dari sini saya mau jalan-jalan sama teman saya ke Solo. Itu sebenarnya jalan-jalannya itu buat lomba, tapi kan ya ada seninya juga karena ikut lomba juga. Itu masuk kan? Ya, Iya. masuk emosi yang positif. Oke. Kita doakan dulu ya teman-teman. Mungkin nanti malam Mbak Najwa mau ke Solo. Kita doakan semoga Mbak Najwa selamat sampai tujuan ya. Amin. Sama doain juara 1 ya. Amin. Oke. Oleh-olehnya jangan lupa juga yang belajar. Dulu oleh-olehnya. Oke, tadi Mbak Najwa sudah menyampaikan pengalaman emosi positifnya. Tadi Mbak Hanifah ingin berpendapat juga mungkin. Oke, silakan. Mau ceritain kalau kemarin kan udah positif nih, nah jadi nanti yang negatif. Nah jadi itu tadi malam itu dari kemarin pagi sampai malam itu tuh kayak udah disini sama pelajaran terus sama tugas-tugas. Nah saya tuh sampai harus begadang bawa teman-teman itu tuh buat rasa saya tuh kayak banget. Aslinya tuh sampai sekarang masih kerasa capeknya, tapi udah mulai biasa aja. Soalnya bangun tidur langsung makan soalnya, ya yang ditunda-tunda lagi. Oke, berarti mungkin perasaan emosi
ini belum makan ya? Iya kayaknya. Malam belum makan bapak. Oke, bagus. Tepuk tangan teman-teman. Oke, tadi udah dijelasin nih emosi positif sama emosi negatif ya. Udah sharing juga Mbak Najwa sama Mbak Eva. Nah, teman-teman yang lain mungkin selanjutnya regulasi emosi. Ada yang tahu nggak regulasi emosi itu kayak gimana? Saya, Oke, silakan. kalau setelah saya itu kayak regulasi emosi itu bagaimana cara kita untuk mengelola emosi agar kita itu Boleh sambil jalan, Mbak? oh sorry teman-teman saya Pak. Nah, kalau saya itu kayak regulasi emosi itu bagaimana cara kita untuk mengelola emosi. Misal kalau emosi senang, bagaimana kita bisa mengelola emosi tersebut. Kalau misalnya emosi negatif itu bagaimana agar emosi kita itu tidak kayak dilandasi ke orang lain. Maksudnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Bisa kayak menyelesaikan masalah Iya. di dalam diri sendiri ya Iya. Mbak tadi ya Mbak. Oke, udah betul banget. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan Mbak Vincent regulasi emosi itu kayak gimana. Nah, teman-teman yang lain ada yang tahu nggak pentingnya regulasi emosi untuk diri kita sendiri itu seperti apa? Silakan yang mau berpendapat boleh angkat kayaknya. Kan tadi katanya Saya Mbak, saya. Oke, silakan Mbak Najwa. Sudah habis berarti kesempatannya ya Mbak. Tadi kan pentingnya regulasi emosi bagi diri kita ya Pak. Kalau menurut pandangan saya tuh penting Pak, karena yang pertama itu lebih apa ya? Kalau kita bisa tahu gimana cara mengelola emosi kita akan lebih gampang handle emosi kita. Jadi seimbang. Seumpama. Semisal saya ada masalah, terus saya bisa ngatur nih tahu situasi di saat kondisi kayak ini lagi kumpul sama teman-teman, terus ada masalah. Kalau saya nggak bisa ngatur gimana gimana emosi saya, nanti merembet kayak jadinya teman-teman rasanya nggak nyaman atau malah padahal saya nggak ada masalah sama Mbak Askia, malah Mbak Askia ini juga pernah semprot itu kan yang bikin orang lain nggak nyaman, bikin kita juga uring-uringan, bikin kita overthinking juga. Jadi menurut saya penting banget sih Pak. Jadi secara tidak langsung itu melibatkan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang ada dalam dirinya Mbak Najwa, kira-kira seperti itu ya Mbak? Iya. Udah bagus banget tadi pernyataan dari Mbak Vincent sama Mbak Najwa. Nah, udah membahas regulasi emosi, udah membahas emosi juga. Nah, saya penasaran pendapat teman-teman nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi teman-teman itu kayak apa atau gimana? Faktor-faktornya itu apa? Silakan yang mau berpendapat. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi teman-teman, boleh emosi positif, boleh emosi negatif, silakan. Faktornya yang mempengaruhi itu apa? Kok bisa merasa seperti ini? Oke, tadi terakhir jawab dari sisi kiri saya, sekarang dari sisi kanan saya. Silakan Mbak Salwa. Mungkin faktor cuaca lah ya Pak. Kadang ada orang kepanasan gitu, emosional itu bikin ada marah, bisa nggak sadar karena kepanasan. Oke, yang pertama tadi faktor cuaca, cukup unik banget jawabannya, tapi nggak lupa kita tampung jawabannya teman-teman. Selanjutnya Mbak Ica yang belakang. Mungkin dari lingkungan sekitar juga, mungkin juga dimulai dari orang-orang sekitar kita yang bisa kegiatan aktivitas itu kan bukan cuma kita bertemu dengan satu atau dua orang. Nah, kadang kita ketemu orang juga, kadang kita sedang nggak enak, tapi orangnya nggak tahu gimana kondisi kita. Nah, orang-orang sekitar kita juga dapat mengalami emosi dan bisa memancing emosi kita sendiri. Dan bagus banget tadi tanggapannya. Kondisi saya kiri silakan. Oke, tadi sudah disebutin faktor cuaca sama faktor lingkungan ya Pak. Mungkin itu termasuknya kan dalam diri sendiri ya, termasuk diri sendiri. Mungkin menurut saya faktor penyebabnya tuh dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri itu. Kayak contohnya mungkin ibarat mungkin kita bisa saya bantu mengibaratkan, mungkin kayak gimana Pak? ketika pas posisi Mbak Hanifa nih melihat kalau saya lagi
lagi kelihatan kayak marah, kayak cuek, yang biasanya saya happy kayak gitu. Tapi ternyata sebenarnya saya tuh nggak seperti itu. Jadi ekspresi mukanya Iya benar. ekspresi mukanya Mbak Seperti Aska itu. itu seperti sedang ada masalah, tapi sebetulnya Mbak Aska itu merasanya Biasa-biasa saja, tetapi mungkin orang lain menganggapnya Mbak Benar. Aska itu punya masalah. Berarti faktor ekspresi wajah ya Mbak tadi ya Pak. Oke. Dan tadi Mas Ivan. Oke, silakan Mas. Dari cara berpikir atau kebiasaan Pak. Contohnya maksudnya kayak gimana? Contohnya seperti kita kebiasaan marah, sering marah, itu kan bisa membuat kita kebiasaan Jadi marah terus gitu ya Pak? Ya kan kita semua mengambil secara emosi. Oke. Bagus banget tadi pendapatnya Mas Ivan. Sampingnya tadi Mbak Agni silakan. Faktor hormon yang tidak seimbang juga bisa sih Kak, apalagi cewek ini kan ya, kalau mau datang bulan itu biasanya emosinya berubah-ubah, kadang bisa nangis sendiri tanpa kejelasan, terus bisa tiba-tiba dia. Ada faktor hormon ya Mbak. Mungkin kalau cewek mungkin pas datang bulan mungkin moodnya atau sedang tidak stabil ya Mbak. Oke. Udah bagus banget tadi pendapat dari teman-teman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi emosi itu sendiri. Selanjutnya kita geser ke dampak yang ditimbulkan oleh emosi tersebut. Secara khusus di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman itu yang masih punya kesempatan silakan. Dampak jika mengelola emosi negatif, dampak jika tidak bisa mengelola emosi negatif nih, emosi negatif ya. Berarti kalau dampak kan yang Masih sebentar ya. Oke, selanjutnya kita geser dan tadi kita udah bahas soal faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Nah, di sini kita akan membahas soal dampak-dampak dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh emosi negatif nih. Berarti apa aja yang sudah ditimbulkan oleh emosi negatif? Saya masih sama ingin mendengarkan pendapat atau pengalaman dari teman-teman di sini. Jadi yang ingin berpendapat atau ingin menceritakan pengalamannya boleh angkat koinnya yang masih memiliki kesempatan berpendapat atau bercerita. Oke, karena dari sisi kiri saya terlebih dahulu, tadi Mas yang di belakang kayaknya belum. Silakan. Banyak mungkin yang pernah saya rasakan itu hubungan sama seseorang atau lingkungan itu menjadi renggang Pak. Karena kan dulu saya sering marah, bukannya juga marah, jadi orang-orang jadi agak menjauhi saya. Saya kan marah itu ya Mas. Oke. Selanjutnya silakan Mbak. Kalau dari saya itu timbul kesalahpahaman gitu Kak. Kadang kalau saya juga kayak itu dari temannya, kita lagi bawaannya lagi ganteng gitu. Terus ngomong sama orang kayak agak bentak gitu. Orang kiranya kita marah, padahal cuma karena kita lagi bad mood, kita ngomongnya jadi kayak gitu. Terus akhirnya teman kita jadi salah paham. Oke, berarti dampaknya itu bisa terjadi kesalahpahaman ya Mbak, khususnya pada mungkin lingkungan terdekat kita, mungkin bagaimana gitu ya Mbak. Oke, bagus banget. Selanjutnya silakan Mbak Fika. Tadi udah bisa Kak? Ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu ketika saya lagi emosi itu saya tidak bisa berkomunikasi dengan sama itu dengan baik Pak. Jadi kayak setiap orang yang masih saya berkomunikasi itu kayak saya itu misalnya menjawabnya kayak ketus terus kayak marah gitu loh Pak. Itu saya bilang kayak udah aku dulu gitu loh. Jadi sampai saya tuh gimana ya Pak, sama orang tadi saya bilang tuh masih bersalah gitu loh. Kayak Mbak Vincent cara berkomunikasinya pada saat emosi negatif ini itu kayak contohnya marah itu mungkin kayak bentak lawan bicaranya. Iya. Terus setelah mungkin emosi negatifnya atau marahnya itu reda, Mbak Vincent jadi kayak menyesal gitu Iya. ya pada kenapa tadi saya bentak orang itu ya, Iya. kayak gitu ya Mbak. Oke, pengalaman bagus banget dari Mbak Vincent. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dari sisi kiri saya tadi udah, dari sisi kanan saya silakan. Saya Oke, Mas Ivan silakan. mungkin dari
Pengalaman saya mungkin emosi itu dari gangguan kesehatan fisik Pak. Dari gangguan kesehatan fisik. Seperti contohnya seperti kadang mau istirahat tapi tidak bisa, mau tidur sulit tidur seperti itu. Soalnya kita sedang mengalami emosi sulit mengontrol. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, silakan Mbak. Kan tadi udah banyak ya Pak, ada apa dari segi negatif. Nah sekarang saya dari sisi positifnya. Oke, silakan. Dampak positifnya berarti ini ya Mbak? Iya. Oke. Nah, kalau dampak dari emosi positif tadi itu bisa ke diri sendiri dan juga ke lingkungan. Misalnya nih, saya lagi senang sekarang, otomatis kan kita juga menjalani hari-hari kita dengan senang kayak gitu. Jadi energi positifnya baik dong Pak. Habis itu nanti juga berdampak ke lingkungan. Kalau umpama orang-orang lihat kita happy aja, senang-senang aja, pasti kan orang lain juga jadi lebih happy. Jadi kayak menyalurkan emosi baiknya gitu ya Mbak? Betul. Apa cerita dari Mbak Ivan tadi. Nah, selanjutnya tadi kita udah membahas faktor, tadi kita udah membahas dampak positif dan negatifnya. Sekarang kita beralih ke gimana sih cara mengelola emosi dengan baik, itu caranya gimana, strateginya itu gimana. Teman-teman yang masih memiliki koin yang belum digunakan, boleh silakan digunakan dengan baik untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan jawabannya. Silakan, yang ingin berpendapat dari sisi kiri dari dulu, silakan. Ini kalau dari saya sendiri ya Pak, ketika saya marah atau capek itu ngadepin aktivitas sehari-hari, saya tuh cenderung menyendiri sih Pak, supaya kita tuh gak salah ngomong atau salah kenalan ke orang lain. Jadi saya lebih buat diam, menarik diri dari lingkungan, terus ya kita cari alternatif lain supaya mood saya balik naik, entah baca, makan, atau dengerin musik. Menarik banget pendapatnya dari Mbak Alika ini. Mungkin Mbak Vincent tadi kan setiap emosi negatif, contohnya marah tadi kan bisa meminta lawan bicaranya ya Mbak. Nah mungkin bisa dipakai caranya Mbak Alika dalam mengelola strategi mengelola emosinya itu dengan apa tadi Mbak? Menarik Oke, bisa digunakan sebagai referensi ya Mbak, untuk lebih improve diri lagi ya Mbak. Oke, selanjutnya silakan Mas Agin, silakan. Ya, mungkin dari pengalaman cara saya mengelola emosi saya dulu kan. Biasanya saya itu menarik nafas terlebih dahulu Pak. Menarik nafas, agar lebih tenang dulu. Nafas itu dibuang nggak Mas? Kalau maksudnya tidak dibuang kan juga Mbak. Oke, tarik nafas terus dibuang. Dan kemudian mencari ketenangan dulu Pak. Oke, Tidak sedikit orang lain. oke, berarti emosinya itu dikerjakan dulu ya. Oke, lalu berani berubah. Jadi saya, kanan saya, apakah ada yang ingin berpendapat? Atau kalau kesempatannya udah habis semua nih? Udah semua. Oke. Bagus banget tadi jawaban dari teman-teman kita, dari Mbak Alika, dari Mas Agin tadi udah bagus banget. Di sini saya akan lebih menjelaskan lebih rinci lagi tentang materi mengelola emosi yang kita bahas hari ini ya teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa membacanya dari tadi saya udah kirim PPT-nya di grup, silakan teman-teman bisa membukanya dan juga membacanya. Buka HP ya Pak. Ya silakan, HP-nya boleh digunakan. Saya akan bahas dari yang kita ulang dari yang pertama tadi, yaitu dari apa sih itu emosi. Nah, emosi adalah suatu keadaan atau perasaan yang muncul sebagai reaksi subjektif terhadap pengalaman tertentu yang melibatkan aspek psikologis, biologis, dan kecenderungan perilaku, sehingga dapat mempengaruhi cara individu dalam berpikir, bertindak, serta tampak melalui perubahan ekspresi atau fisik. Jadi
perilaku, terus cara berpikir dan juga perasaan itu ketika emosi itu saling mempengaruhi teman-teman, saling terhubung. Oke. Selanjutnya apa sih itu regulasi emosi? Nah, di sini boleh teman-teman juga membaca buku yang sudah saya share dulu. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya kita sedang dalam situasi yang memanas nih. Nah, bagaimana cara diri kita itu untuk memposisikan diri itu gimana? Cara kita merespon sesuatu itu kayak gimana? Cara kita mengungkapkan emosi kita itu pada situasi itu kayak gimana? Seperti itu. Bisa dibantu teman-teman? Bisa. Oke. Terus geser lagi, apa sih pentingnya regulasi emosi itu? Nah, yang pertama itu kayak kita nih masa remaja itu ditandai oleh banyak perubahan ya, banyak perubahan dan juga tantangan yang memicu berbagai emosi. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi membantu remaja. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, membangun hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah secara bijaksana. Ini yang mungkin remaja-remaja saat ini perlu belajar lebih lanjut lagi nih, problem solving dalam menyelesaikan masalah ya. Oke. Yang selanjutnya itu menjaga kesehatan mental. Berikutnya, kurangnya kemampuan mengelola emosi dapat menyebabkan kurangnya kita dalam mengelola emosi itu bisa berdampak pada diri kita sendiri. Yang pertama, kesulitan berinteraksi sosial. Kayak kita berinteraksi kepada teman kita itu kayak kurang seret gitu loh, kurang gimana gitu. Oke, yang kedua yaitu sulit mengendalikan perilaku. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, emosi itu mempengaruhi pikiran, perilaku dan juga perasaan. Yang ketiga, kesulitan menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita orangnya nanti itu gampang tertekan teman-teman. Tidak bisa mungkin beraktivitas atau bekerja dalam tekanan. Yang selanjutnya tadi yang sudah kita bahas sama-sama yaitu tentang jenis emosi yang tadi disampaikan oleh Mbak Sarah udah bagus banget. Yang pertama ada emosi positif. Emosi positif yaitu perasaan yang menyenangkan dan mendorong perilaku positif. Kayak yang dicontohkan Mbak Sarah tadi ada bahagia, bangga, bersyukur, tenang, dan juga lebih aktif lagi. Yang kedua emosi negatif. Emosi negatif itu perasaan yang muncul saat menghadapi situasi yang mengancam seperti keadaan yang sedang memanas seperti yang saya sampaikan tadi, terus keadaan yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan harapan kita, kayak marah, sedih, takut, kecewa, cemas, malu, dan yang lain-lain. Macam-macam emosi merupakan berbagai bentuk perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau pengalaman tertentu. Emosi dapat dibedakan menjadi emosi positif dan emosi negatif tadi, serta mencakup emosi dasar seperti marah, sedih, takut, senang, dan juga yang lain-lain. Emosi tersebut mempengaruhi perasaan dan juga kondisi fisik dan perilaku individu. Oke, geser ke faktor yang mempengaruhi emosi tadi yang disampaikan Mbak Ica di belakang sudah benar, yaitu faktor lingkungan. Nah, ketika mungkin contohnya ini di lingkungan sekolah aja ya, ketika seorang siswa itu kehilangan barang kesayangan di sekolah, ia dapat merasa sedih dan kecewa atau marah. Jadi karena lingkungannya itu tadi ya. Oke, yang kedua itu cara berpikir. Cara berpikirnya itu mungkin contohnya saat diminta presentasi di depan kelas, mungkin siswa A berpikir ini kesempatan untuk belajar, atau siswa A itu lebih merasa percaya diri lagi. Nah, sedangkan siswa B itu lebih berpikirnya kayak gini, nanti pasti salah, kayak merasa cemas gitu loh. Itu kan ada suatu perbedaan ya antara emosi positif dan juga emosi negatif. Yang ketiga yaitu kondisi fisik seperti kurang tidur, lapar, atau sedang sakit. Sedang sakit itu membuat seseorang itu lebih sensitif. Biasanya tadi kayak mungkin cewek-cewek ini sedang datang bulan itu kan juga bisa mempengaruhi emosinya ya. Yang keempat
pengalaman masa lalu, siswa yang pernah diajak saat melakukan, contohnya itu siswa saat yang pernah diajak saat melakukan presentasi, mungkin si siswa itu merasa takut atau gugup ketika harus berbicara di depan kelas lagi. Yang selanjutnya yaitu dampak jika tidak bisa mengelola emosi itu dengan baik ya. Yang pertama itu mudah marah teman-teman. Yang kedua konflik dengan teman sesuai yang disampaikan Mbak Mbak Alika tadi. Yang ketiga perilaku agresif. Yang keempat ini sering terjadi di lingkungan kita, lingkungan pendidikan, yaitu sulit belajar teman-teman. Biasanya mempengaruhi kan, ketika kita marah, kesal, cemas itu kita sulit untuk fokus belajar, itu sulit banget. Nah yang ketiga yaitu stres akademik, yang selanjutnya stres akademik, yang berikutnya kecanduan media sosial, menyakiti diri sendiri, terus gangguan kesehatan mental, dan juga yang lain-lain lagi ya. Berikutnya strategi mengelola emosi. Yang pertama, sadar emosi itu muncul. Kita harus menyadari dulu nih, kita dalam posisi emosi positif atau emosi negatif. Terus yang kedua, sesuai yang disampaikan Mas Ikian tadi, tarik nafas dulu. Tarik nafas, tapi dibuang ya Mas. Dibuang, oke. Tarik nafas, terus dibuang. Yang ketiga, menenangkan diri. Usahakan diri kita lebih tenang lagi, baru kita memutuskan untuk berbuat apa. Yang terakhir, pikirkan akibat tindakan dan pilih respon yang tepat. Kita harus berpikir, kalau saya meluapkan atau mengekspresikan emosi saya seperti ini, akibatnya itu apa ya, dampaknya itu apa ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus cara mengelola emosi ini, yang pertama bisa mengatur nafas sesuai tadi, ini sebetulnya masih sama. Terus saya ingin menambahkan yang di selanjutnya itu berdoa teman-teman. Berdoa, lebih menenangkan diri dengan berdoa mungkin, dengan beribadah dan juga yang lain-lain lagi. Terus dengan melatih kesabaran juga bisa. Jadi kita bisa melatih kesabaran kita secara bertahap terlebih dahulu, dan juga belajar memaafkan seseorang, yang belajar memaafkan keadaan maupun seseorang yang sedang berkonflik dengan kita. Yang terakhir yaitu self compassion atau menerima diri sendiri dengan baik. Kita harus berusaha menerima diri kita dengan baik ya teman-teman. Kekurangan kita, kekurangan dalam diri kita itu sebetulnya bukan apa ya, bukan sesuatu yang memalukan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, jadi itu hal yang wajar. Jadi kita harus bisa menerima diri kita masing-masing ya teman-teman. Oke, penyampaian materi saya rasa cukup. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup teman-teman. Oke, mengingat waktu kita waktu layanan konseling ini sudah hampir berakhir, kita masuk ke tahap akhir. Saya ingin bertanya, yang masih memiliki sisa poin lagi siapa? Oke, masih berapa Pak? Oh, masih satu. Udah habis. Nah, saya ingin ingin meminta. Oke, dan tadi yang masih memiliki sisa poin siapa? Mbak Askia sama Mbak Agni ya. Oke, saya ingin ke Mbak Askia terlebih dahulu. Mbak Askia, apa yang Mbak Askia dapat dari sesi bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan siang hari ini? Oke, yang saya dapat ya Pak. Sebelumnya tuh saya mengenal emosi itu cuma karena artinya emosi itu marah gitu. Sebelumnya saya baru tahu kalau ternyata emosi bisa dibagi menjadi dua, emosi positif sama emosi negatif. Kemudian ternyata emosi juga ada penyebab atau faktornya dalam diri sendiri ya, yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi. Terus ternyata ada dampaknya juga. Kemudian cara penanganannya setiap emosi itu berbeda-beda dengan bagaimana sesuai dengan kebutuhan kondisi kita saat itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Terus banget, boleh tepuk tangan. Oke, selanjutnya Mbak Agni ini yang masih punya sisa poin nih. Pesan dan kesannya untuk
layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, mungkin pesannya apa, Pak? Soalnya mungkin bisa lebih aktif lagi dalam diskusi ya. Kalau bisa lagi mungkin jadinya sudah sembuh, tapi mungkin bisa diambil lagi buat ke depannya. Terus kesannya, Pak? Kesannya senang sih. Senang aja ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman. Waktunya ini juga sudah berakhir. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini. Saya harap apa yang sudah kita bahas di sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bisa dilaksanakan mungkin yang sesuai kayak Mbak Rizal tadi bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Sebelum saya akhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini, ada yang mau memimpin doa? Tadi udah Mas Ivan, mungkin teman-teman lain. Oke, Mbak Najwa silakan yang mau pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa sama-sama. Terima kasih buat Mbak Najwa sudah memimpin doa. Saya ingin mengatakan kembali kepada teman-teman, nanti apabila ingin menjadwalkan bimbingan kelompok lagi seperti ini bisa dijadwalkan, bisa menghubungi saya ya. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.